sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahaha mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Hari ini kasus kematian akibat virus COVID-19 resmi menembus 100.000 jiwa. Berdasarkan data yang dihimpun dari Satgas COVID-19, per hari ini kasus kematian bertambah 1.747 jiwa. Sehingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 100.636 jiwa. Sementara kasus harian positif COVID-19 bertambah 35.867 kasus. Kini total kasus positif mencapai 3.532.567 kasus. Pasien sembuh bertambah 34.251 orang, sehingga total pasien sembuh saat ini mencapai 2.907.920 orang. Seperti yang kalian semua tahu, COVID-19 sudah seperti kekuatan mematikan yang tidak bisa dihentikan. Melanda lebih dari 188 negara dan wilayah di seluruh dunia. Jumlah kematian sudah menyentuh 13.000 orang dan masih terus bertambah dengan kian mencepat. Kepada kalian yang tetap bersabar dan berdiam diri di rumah, kami salut dengan kalian. Kepada kalian yang tetap bekerja bahkan pada masa sulit seperti sekarang, demi keberlangsungan dan kebutuhan masyarakat, kami berikan hormat. Dan kepada kalian semua yang membantu membagikan pesan-pesan berguna dan membangun, kami berikan rasa terima kasih kami untuk kalian semua. Di tengah seluruh kesukaran yang menimpa kita, tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa aksi seperti panic buying, news sharing, dan beberapa lainnya justru seperti menambahkan bensin kepada api. Dan dengan ini, kami ingin menyampaikan pesan kepada kalian semua bahwa kalian bisa melakukan lebih dari sekedar tinggal di rumah dengan membantu lebih lanjut dalam menyelesaikan tragedi ini. Dengan apa? Dengan kotak-kotak masker dan pembersih tangan yang sekarang tergeletak di rumah kalian tanpa terpakai. Lalu, apa yang bisa kalian lakukan dengan semua barang itu? Saat ini, tenaga medis seperti dokter dan perawat sedang bekerja dengan tidak menghiraukan lelah. Assalamualaikum guys, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Sotihotu, Wedin Dinutian, Namo Buddhaya. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat jasmani, sehat rohani, lahir dan batin, dan tentunya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, sebelumnya aku mau kenalin diri aku dulu nih. Hai, nama aku Nadira Salsabila. Aku adalah mahasiswa baru dari universitas yang keren, Pol. Ayo, siapa yang tahu? Nah, betul banget. Aku adalah mahasiswa baru dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Aku ambil program studi Tadris Bahasa Inggris, yang artinya aku masih berada dalam lingkup Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saat ini nih, kita berada pada kondisi pandemi akibat virus corona. Virus corona ini telah menyebabkan kasus infeksi hampir di seluruh belahan bumi, termasuk juga Indonesia. Wajar nih kalau kita merasa khawatir akan terpapar virus COVID ini. Tapi pasti kita pernah berpikirkan, gimana sih caranya virus ini menyerang ke dalam tubuh kita? Semua itu dimulai dari ketika virus COVID ini masuk ke tubuh kita lewat percikan orang yang batuk dan bersin orang yang positif COVID-19, baik secara langsung ataupun waktu kita menyentuh benda yang terkena percikan batuk dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, virus ini masuk ke lewat saluran pernapasan kita
dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, yaitu paru-paru. Disinilah virus ini mulai bekerja. Ketika virus ini udah masuk di paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Virus ini bikin sistem imun kita menyerang membabi buta, termasuk juga menyerang sel-sel sehat kita. Kira-kira siapa aja nih orang yang berpotensi terpapar virus COVID-19 ini? Yap, orang itu adalah orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari ke negara dengan transmisi lokal COVID, atau mereka yang merasa pernah kontak langsung dengan pasien terpapar COVID-19. Jadi, apa nih yang harus kita lakukan jika kita memenuhi kriteria tersebut? Bila kita merasa sehat, maka kita dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh kita. Bila kita merasa tidak sehat atau timbul gejala-gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau menghubungi hotline Center Corona untuk mendapatkan pemeriksaan ke layanan kesehatan. Namun kita juga bisa melakukan pencegahan dengan melakukan protokol kesehatan 5M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak 1 meter. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Selain melakukan protokol kesehatan 5M tadi, kita juga bisa nih melakukan vaksinasi. Vaksinasi juga merupakan upaya kita mengakhiri pandemi akibat COVID-19 ini. Mengapa sih vaksin itu penting? Karena vaksin ini bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab COVID-19 ini. Nah, dengan kita melakukan vaksin ini, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi kita juga bisa melindungi keluarga kita tercinta serta masyarakat yang ada di sekitar. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Nah, itu tadi guys, sedikit penjelasan dari saya tentang pentingnya protokol kesehatan 5M dan vaksinasi. Yang paling penting, kita harus tetap tenang, keep calm, dan jangan panik menghadapi pandemi COVID-19 ini. Stay safe, stay healthy, makan teratur, minum air putih yang banyak, dan jangan lupa istirahat. See you guys, bye-bye!